Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Banten Podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah atas izinnya lah kita bisa berjumpa kembali dalam bincang santri salafiyah. Yang pada hari ini tema kita adalah tentang boneka arwah _ kemusyrikan. Yang akan disampaikan nanti kita kedatangan tamu kita Bapak Kiai Haji Hanafi Amir, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Ar-Rimini, Kampung Bakung, Desa Bakung, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang. Selamat datang Pak Kiai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa berjumpa di dalam pertemuan ini yang insya Allah tema kita hari ini adalah tentang boneka arwah atau musyrik. Bagaimana pandangan Pak Kiai tentang masalah ini? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumin nahdah, amma ba'du. Sahabat Banten Podcast rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir di Banten Podcast. Kebetulan temanya adalah musyrik, lebih khususnya adalah tentang boneka arwah. Ajaran agama semenjak Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran intinya adalah tauhid. Nah, lawan daripada tauhid adalah musyrik atau bisa jadi kufur. Nah, musyrik ini dalam salah satu hadis Nabi memberikan komentar bahwa termasuk salah satu dosa besar yang bisa menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Sebagaimana kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat ayil muhlikat. Jauhilah beberapa 7 dosa yang sangat merusak amal ibadah. Kemudian para sahabat bertanya, apa saja dosa-dosa besar tersebut? Kemudian Nabi menjawab, yang pertama, yang paling disebut dosa besar adalah musyrik, asyirku billah. Asyirku billah, musyrik itu artinya meyakini adanya Tuhan selain Allah. Lawan daripada tauhid. Musyrik ini nanti dibagi ada 2, ada musyrik akbar atau syirkul akbar, ada juga syirkul asgar. Nah, musyrik akbar itu menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah disamakan dengan Allah. Apakah diyakini selain Allah itu mempunyai kekuatan, bisa menciptakan seluruh alam raya, atau disembah sebagaimana kita menyembah Allah, menduakan Allah, menyembah Allah dan menyembah selain Allah, atau meminta bantuan kepada Allah juga kepada selain Allah. Itu juga termasuk musyrik. Nah, oleh karena itu jangan sampai ketauhidan kita dikotori dan terkontaminasi dengan perbuatan musyrik tersebut. Maka dalam maqasidus syariah disebutkan yang pertama harus kita jaga adalah agama kita, dari kemusyrikan, dari kemunafikan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ketauhidan kita bisa kita bawa sampai akhir hayat. Amin. Begitu yang dapat saya sampaikan. Berarti kalau begitu musyrik itu dari kata saroka. Betul. Atau bahasa umum disebutkan menyekutukan Allah. Jadi pengertian daripada arti dan makna dari musyrik itu sendiri bagaimana Pak Kiai? Pengertian dari kata musyrik tersebut menyekutukan atau menduakan Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah. Bisa juga meyakini bahwa sesuatu ini terjadi oleh Allah dan selain Allah. Contoh kecil misalkan dalam ajaran tauhid kita sering belajar, termasuk akidah Ahlus Sunnah itu
ketika menyikapi hukum adat. Di antaranya adalah kekuatan api. Api itu menurut hukum adat ada kekuatan panas yang bisa membakar. Ya, bisa membakar. Nah, dalam keyakinan Ahlussunnah, api itu diciptakan oleh Allah. Betul. Kekuatan membakarnya juga diciptakan oleh Allah. Nah, ketika api itu kita tempelkan dengan benda yang kering, maka Allah menciptakan daya bakar tersebut. Kekuatan membakar. Ya, kekuatan membakar. Itu keyakinan Ahlussunnah. Nah, kalau kita meyakini bahwa kekuatan itu adalah bukan dari Allah, dari api itu sendiri, maka itu sudah bergeser dari nilai ketauhidan kita. Iya. Berarti api itu mempunyai kekuatan selain kekuatan Allah. Berarti sama seperti tentang benda tajam atau seperti golok berarti. Betul. Berarti dalam pengertian di sini kekuatan golok yang bisa tajam, bisa menembus kulit, itu hakikatnya semua izin Allah. Betul. Karena kekuatan benda tidak akan mungkin bisa tanpa izin Allah. Betul. Yang walaupun padahal Pak Kiai Hanafi ya, ada orang yang ketika diiris dengan golok tidak mempan. Nah. Dan ada juga orang yang ketika dibakar dengan api tidak apa-apa. Contoh sejarah yang luar biasa lah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berarti kalau begitu konteksnya adalah kemusyrikan adalah menduakan Allah atau menyekutukan Allah, menyamakan kekuatan Allah dengan selain Allah. Betul. Nah, oleh karena itu banyak hal yang sekarang terjadi. Ketika orang mengartikan, memahami bahwa sesuatu benda memiliki kekuatan, tentunya mungkin ini pengertian ini dibatasi oleh kapasitas keilmuannya tentunya ya. Karena orang awam kan begini, kok sampean kok dulu lapar, sekarang kenyang, kenapa? Oh, gara-gara makan. Padahal sifat makan jadi kenyang itu bukan dari makanan itu sendiri. Namun pandangan Pak Kiai bagaimana itu? Kalau kita menyikapi hal tersebut, kita lihat orang tersebut. Kapasitasnya. Kalau orang awam itu biasanya memang seperti Pak Kiai utarakan tadi. Ya, betul. Meyakini sesuatu itu dari kekuatan tersebut dari benda tersebut. Ya. Nah, cuma menurut keyakinan Ahlussunnah atau itikad Ahlussunnah itu belum termasuk kufur atau musyrik. Karena apa? Karena itu kapasitas dia masih orang awam. Betul. Maka harus kita kasih masukan, pemahaman bahwa yang betul itu meyakini hukum adat itu atau asbabul adiyah itu pertama harus diyakini sababnya adalah dari Allah, musababnya juga dari Allah, menyatukannya juga atau bahasa tauhidnya muqaranah juga oleh Allah. Kemudian bahwa sabab itu tidak bisa menimbulkan musabab itu petunjuknya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah cukup satu kejadian. Contoh kita lihat kejadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seharusnya adatnya adalah seharusnya Nabi Ibrahim itu harus terbakar. Karena adat api membakar. Karena memang hukum alamnya itu membakar. Cuma karena ini adalah perintah langsung Allah, kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin untuk Nabi Ibrahim. Dan jadi ke Nabi Ibrahim selamat dari bakaran kamu. Karena apa? Apinya diciptakan oleh Allah, kemudian daya bakarnya oleh Allah, kemudian diselamatkan juga Allah. Berarti kata Allah, sekarang kamu api nggak boleh membakar. Jadi daya bakarnya diambil oleh Allah. Walaupun bentuknya api. Kemudian sekarang yang terjadi di masyarakat kita, Pak Kiai, orang percaya ada sesuatu benda yang punya kekuatan. Betul. Seperti contoh bertahun-tahun yang lalu kita ramai digunjingkan oleh sebuah euforia yang luar biasa tentang batu. Orang ramai mencari batu, katanya batu ini bisa bisa. Bagaimana pandangan Pak Kiai? Kalau fenomena itu sama aja sih sebetulnya. Jadi kan poinnya kalau dalam akidah itu begini. Kalau kita meyakini sesuatu benda itu ada kekuatan. Nah, kekuatannya ini nanti kita bagi dua. Apakah kekuatan itu dari benda tersebut
apakah kekuatan itu dari Allah Sang Maha Pencipta kekuatan tersebut. Nah, kalau kita meyakini kekuatan tersebut dari batu itu tersebut, maka itu sudah bergeser dari akidah Ahlus Sunnah. Itu masuknya kaum illati atau kaum tabi'i. Tapi kalau kita meyakini ini kekuatannya dari Allah. Nah, kekuatannya dari Allah, kemudian kita ketika membuktikan kekuatan tersebut tetap dari Allah, maka itu Ahlus Sunnah. Tapi kalau kita meyakini Allah hanya menitipkan satu kekuatan di benda tersebut, nah setelah menitipkan Allah nggak ikut campur. Iya, karena memang ada orang mengatakan begini Pak Kiai, oh ini batu ada isinya loh. Lah, iya. Ya memang kalau nggak ada isinya nggak berat lah. Betul. Nah bahkan ada candaan juga begini Pak Kiai, lucunya. Ada satu kejadian, temen saya tuh pakai batu. Betul. Cincinnya bagus luar biasa. Saya tanya ke beliau, itu punya kekuatan apa? Dia katakan ngomong, watu iki obat seret. Kalau bahasa Jawa kan obat seret ya. Orang kalau makan kurang minum kan seret tenggorokannya, masukin ke air, kemudian diminumkan, ini namanya batu obat seret. Nah, fenomena itu terjadi di masyarakat kita. Seolah-olah mereka mempunyai sebuah kepercayaan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, banyak yang terjadi ketika orang akan berangkat bepergian, kemudian dia lupa membawa benda kesayangannya seperti cincin dan sebagainya. Bahkan dia rela muter lagi, balik lagi. Kenapa kamu muter lagi? Karena batunya ketinggalan. Ilmunya hilang. Soalnya begitu. Kira-kira gimana pendapat Pak Kiai itu? Gitu ya. Itu fenomena orang awam tuh begitu. Ya. Kita kembali ke yang tadi ya. Betul. Jadi ketika benda itu kita yakini kekuatannya dari Allah, tapi kemudian setelah Allah memberikan kekuatan kepada benda tersebut, Allah tidak ikut campur tangan misalkan, maka itu berarti keyakinannya Mu'tazilah. Mempercayai kekuatan benda. Ya. Nah, kemudian konsekuensi hukumnya apa kira-kira? Nah, para ulama ahli akidah itu menghukumi mayoritasnya adalah tidak kufur. Hanya sebatas fasik. Ya. Nah, kalau Ahlus Sunnah tadi semuanya kekuatannya dari Allah, bendanya dari Allah, ketika terjadinya juga dari Allah, bisa jadi bendanya ada, kekuatannya diambil oleh Allah. Berarti ini berkaitan dengan segala aspek kehidupan Pak Kiai ya. Contoh, ada seorang melakukan usaha jadi petani contoh. Ketika ditanya oleh temannya, Pak, Bapak masih jadi petani. Oh, kalau aku nggak tani, nggak nyangkul, nggak makan lah. Betul. Atau kerja yang lain. Sampai masih kerja sekarang. Oh, kalau aku nggak kerja, nggak makan lah, nggak hidup mungkin. Nah, kira-kira itu bahasa begitu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana pandangan Pak Kiai itu? Gak jadi masalah. Gak jadi masalah, berarti masih tergantung kepada kapasitas. Keilmuan dan keimanan orang tersebut. Nah, karena memang kita hidup di dunia ini harus memakai hukum alam, hukum adat. Karena yang diterapkan Allah di alam raya ini adalah hukum adat atau sunnatillah. Karena sunnatillahnya Allah, kalau kamu mau banyak rezekinya harus usaha. Harus bekerja. Walaupun memang urusan hasil dan tidaknya rezeki itu urusan Allah. Iya. Nah, usaha inilah nanti yang menjadi sebab kita kalau melaksanakannya karena memang melaksanakan perintah Allah akan mendapatkan pahala. Ya, karena ada candaan juga ya Pak Kiai ya, candaan di anak-anak muda, khususnya di kalangan pesantren. Anak-anak santri sering bercanda dalam obrolan mereka. Begini, semua ini adalah milik Allah. Betul. Alam jagat raya, dunia beserta isinya adalah milik Allah. Ada candaan. Ada seorang pemuda nyolong ayam, mencuri ayam di kampung. Ketika ketahuan, kenapa kamu curi ayam ini? Kata Kiai, alam jagat raya ini milik Allah, dunia beserta isinya milik Allah. Berarti ayam ini pun milik Allah, boleh untuk siapa saja. Nah, hal-hal itu kan jadi sebuah candaan ya. Yang walaupun memang pada hakikatnya mungkin ada kapasitas tertentu Pak Kiai ya. Ketika orang mengatakan begini, keilmuannya begini, maka dia dianggap wajar. Kenapa? Batas kemampuan pengetahuannya terbatas. Ini motor siapa? Kalau sehakikat sebetulnya adalah ini milik Allah, karena alam semesta Allah. Tapi kalau untuk orang awam bisa jadi tertawaan. Motor siapa itu? Motor Allah. Berarti boleh dong dipinjam oleh siapa saja. Kira-kira begitu. Nah, kemudian Pak Kiai berkaitan dengan musyrik, menyekutukan Allah. Kira-kira
ciri-ciri orang dan sifat orang yang menyekutukan Allah seperti apa? Di antara ciri-ciri orang itu berbuat musyrik ketika dia beraktivitas, kalau syirik atau syirikul akbar, mungkin beraktivitasnya tidak hanya berniat kepada Allah, juga berniat kepada selain Allah. Artinya membawa-bawa lain Allah gitu. Nah, kalau syirkulnya itu syirkul asgor, biasanya adanya di ibadah. Jadi ibadahnya ya dia karena Allah, juga ada karena selain Allah. Selain Allah, dicampur aduk. Ya, berarti. dicampur adukan. Model begini, ketika saya misalkan di masjid, kebetulan ada mertua saya. Biasanya nggak sholat sunnah, karena ada mertua saya sholat sunnah. Oh, dihusuk-husukan sampai bacanya salah kadang-kadang. Usun, nah, kira-kira begitu. Ya begitulah kira-kira. Nah, kemudian berarti syirik itu ada dua macam Pak Kiai. Betul. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Yang akbar berarti menyekutukan Allah secara akidah dan sebagainya. Kalau yang asghar yang bagaimana, seperti contoh tadi? Ya, seperti contoh tadi. Sekarang begini Pak Kiai. Kemudian ada kekuatan-kekuatan, orang meyakini ada kekuatan selain Allah. Betul. Itu jelas merupakan musyrik. Tapi kalau kita mempercayai ada kekuatan lain selain adanya manusia, tetapi semua atas izin Allah, berarti itu juga merupakan sebuah hal yang baik, karena meyakini kekuatan apapun di benda ini, pergerakan apapun, semuanya terjadi kecuali hanya dengan izin Allah. Kita ingat masa kecil dulu lah. Betul. Saya pernah dulu waktu kecil tuh main-main sama teman, dan ini diajarkan di masyarakat. Dalam masyarakat sudah sering terjadi. Ambil kayu 2 batang, kadang-kadang apa itu dipalang. Atau bahasa dulu jelangkung. Oh, jelangkung. Betul, nah, jelangkungan itu ada bambu kecil satu, kemudian satu dipalangkan, kemudian diundang dengan bahasa kita. Dimantra-mantrain. Dimantra-mantrain dengan bahasa kita. Datang tidak diundang, hei saudara setan, lor idun etan, ya tolong datang. Kalau kamu datang, datanglah. Di sini sudah memanggil, menunggu teman-temanmu. Kalau mau pulang, pulanglah. Datang tidak diundang, pulang tidak diusir. Tapi ternyata itu bergerak. Bagaimana pandangan Pak Kiai? Fenomena semacam itu mungkin dimanfaatkan oleh makhluk halus sebangsa jin. Karena mungkin di dalam diri orang atau pelaku tersebut meyakini ada kekuatan itu, maka dimanfaatkanlah oleh jin tersebut. Sehingga jelangkung itu bisa bergerak. Dimanfaatkan oleh makhluk itu. Kalau secara pribadinya jelangkung sih nggak ada kekuatan. Nggak ada kekuatan apa-apa. Sama mungkin yang fenomena sekarang lagi ramai adalah boneka arwah. Boneka arwah. Sebetulnya bagaimana sih boneka arwah itu Pak Kiai? Boneka arwah itu kalau yang saya tahu dari berita itu ya, semacam kebudayaan luar. Budaya luar negeri dibawa ke sini. Biasanya voodoo ada di Afrika ya, tuh ada kelompok voodoo. Ada yang begitu, ada yang lain, cuma kebanyakan kayaknya di kita itu dari Thailand ya, kebanyakannya itu. Itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang boneka itu orang-orang yang tidak mau nikah, mungkin ya. Atau cuma dia pengen punya terobsesi. Nah, terobsesi model begitu. Jadi pengen punya anak, cuma nggak mau nikah gitu. Ya, jadi punya obsesi tersendiri, halusinasi kalau boleh, atau hayalan. Bisa jadi seolah-olah ini anak dia, kemudian diberikan pakaian dan sebagainya. Jadi menurut pandangan Islam bagaimana Pak Kiai? Nah, menurut pandangan Islam, boneka itu nanti tergantung siapa subjeknya. Kalau subjeknya itu anak-anak kecil, boneka yang nggak jadi masalah. Karena zaman Nabi juga dulu pernah ada. Bahkan Siti Aisyah pernah meriwayatkan dulu ketika zaman Rasul, kata Siti Aisyah, waktu masih kecil saya pernah bermain boneka. Bahkan dengan teman-temannya. Cuma karena takut sama Rasul, kalau Rasulnya ngelihat bonekanya disembunyikan gitu. Tapi kemudian dia sama Rasul. Nah boneka itu kemudian dikasihkan sama Siti Aisyah dan teman-temannya. Artinya diperbolehkan bermain di masa boneka. kecil. Di masa kecil. Kenapa boleh? Karena kalau manusia itu belum balik, itu belum terkena hukum. Kalau bahasa itunya maslubul ibarat. Artinya segala perilakunya itu
belum dianggap menjadi hukum. Jadi diperbolehkan. Ya. Lalu bagaimana nih Pak Kiai Hanafi ketika sekarang banyak orang jual boneka di mana-mana? Ya. Berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan la tadkhulul al-baita fihi salah satu. La tadkhulu malaikatur rahmah. Tidak akan pernah masuk rumah seseorang malaikat rahmat bila mana ada 3 macam perkara di dalamnya. Satu di antaranya ada wujud surah, 3 dimensi. Betul. Tentu kaitannya dengan boneka. Seperti apa itu Pak Kiai? Jadi kita lihat dulu hadis tersebut, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun au kalbun au junubun kalau nggak salah. Ya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang rumah itu ada surah. Nah, surah di sini para ulama memberikan penafsiran adalah as-suwarul mujassama. Kalau kata Pak Kiai tadi 3 dimensi. Yang artinya kalau kita kasih cahaya dia ada bayangannya. Berarti kalau fotografi itu tidak termasuk ya. Foto berarti tidak termasuk, lukisan tidak termasuk. Ya, berarti lukisan. berbentuk patung ya kalau begitu ya. Berbentuk patung lah, berbentuk patung. Atau boneka. Atau boneka. Berbentuk patung atau boneka yang kira-kira kalau dikasih roh dia hidup. Berarti dari atas sampai bawah gitu ya. Ya. Dari atas sampai bawah. Nah, ini malaikat di sini maksudnya adalah malaikat rahmah. Malaikat yang datang ke rumah memberikan rahmat dari Allah, memberikan keberkahan, juga membacakan istighfar untuk penghuni rumah tersebut. Ya, patung lah istilahnya begitu, patung. Kalau kita patung mungkin. Iya. Tapi kalau untuk yang jualnya itu, menurut saya begini, kalau yang jual patung tersebut, kalau yang belinya itu Untuk anak-anak. Untuk anak-anak enggak jadi masalah. Nah sekarang lagi musim yang dewasa itu butuh teman, boneka yang jadi teman. Oh gitu ya. Kalau Fenomenanya yang terjadi. Kalau untuk dewasa hanya sekedar teman, misalkan untuk teman tidur. Seperti kan sekarang banyak boneka yang besar, natal, buat Natal, buat guling, ya itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Yang penting jangan dipertuhankan lah begitu. Jadi kaitan dengan hadis yang tadi, tetap saja kalaupun di rumah itu banyak boneka berbentuk binatang, kemudian berbentuk orang, atau yang tadi seperti Pak Kiai sampaikan, yang sekira-kira dimasukkan roh akan hidup. Berarti kan contoh, kalau orang itu kan tanpa tangan masih bisa hidup, tanpa kaki masih bisa hidup. Tapi kalau tanpa perut, tanpa dada, kan sekarang banyak yang sampai dada saja, berarti kemungkinan untuk diberikan nyawa tidak hidup. Berarti kalau yang model begitu seluruhnya, tangannya ada, badannya ada, kalau dalam satu rumah, berarti rumah itu tidak mendapatkan rahmat kalau begitu. Mendapatkan doa malaikat rahmat. Tidak mendapatkan. Lalu kaitan dengan pemeliharaan anjing itu yang bagaimana Pak Kiai? Tadi disampaikan bahwa rumah itu tidak akan pernah masuki malaikat rahmat kalau ada surah, kemudian ada kalb di dalamnya. Seperti apa itu Pak Kiai? Nah, kalbun di situ adalah kalbun yang tidak untuk menjaga rumah. Itu yang tidak diperbolehkan. Artinya semacam kitanya hobi apa? Hobi melihara binatang. Kebetulan buat koleksi lah gitu. Buat koleksi. Itu yang nggak boleh. Berarti yang boleh seperti kalau bahasa agama kalbatun muallamah. Nah, betul. Nah, kalau itu boleh untuk jaga kebun, jaga rumah, jaga ladang, atau untuk berburu. Boleh. Tapi yang sekarang terjadi kan nggak begitu Pak Kiai. Yang jaga kan beda lagi. Tapi hewannya adalah untuk teman dia, diikat kemana-mana. Saban bahkan tidur bersama loh. Itu yang sampai seperti itu nggak boleh ya. Lalu kaitan dengan yang junub itu agak menarik juga yang ketiga nih. Gitu ya, yang junub. Artinya begini, ketika seseorang itu mempunyai hadas junub, kemudian dia tidak buru-buru mandi, sehingga gara-gara tidak buru-buru mandi itu sampai melewati batas waktu sholat. Sehingga sholatnya di luar waktu.
Seperti contoh jam 2 malam dia junub, Ya, kemudian tidur tidur aja. sampai bangun-bangun Jam setengah 7 atau jam 9 lah. Kalau setengah 7 masih terlalu pagi ya. Terlalu pagi. Iya, iya. Yang model begitu betul Pak Kiai ya. Ya. Nah kemudian Pak Kiai contoh-contoh perbuatan syirik sama yang dilakukan ya. Menyekutukan Allah. Kita kembali kepada poin yang pertama. Ya. Seperti menyembelih hewan. Ya. Tapi tujuannya untuk hal-hal yang lain. Bukan untuk sodako, bukan untuk akikah, bukan untuk yang lain, tapi tujuannya untuk mempersekutukan Allah. Itu termasuk jenis syirik apa tidak itu Pak Kiai? Itu termasuknya jenis syirik. Iya, iya. Karena orang zaman dulu itu karena mungkin ada suatu keyakinan bahwa misalkan tempat ini ada ini Angker lah. gitu. Iya. Bahkan ada di salah satu daerah itu sawah ini kalau pengen selamat, Pengen subur, pengen selamat gitu ketika panennya harus memotong hewan. ini. Nah, motong hewan itu harus manggil ini. Disebutkan. Itu yang tidak dibolehkan, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi ketika menyembelih binatang itu, motong binatang itu yang disebut bukan Allah. Iya, iya, iya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan kita menyembelihnya tidak menyebut selain Allah, juga tidak menyebut Allah, nggak jadi masalah. Yang penting yang motongnya orang Islam. Iya, iya, iya. Kemudian ada kejadian nih Pak Kiai. Kejadiannya begini. Banyak sekarang ini pencurian ternak. Betul. Di daerah-daerah, di kampung-kampung banyak pencurian ternak. Nah kemudian dicuri tapi dipotong di sebuah lapangan. Karena nggak mungkin dituntun hidup-hidup, mungkin prinsip malingnya yang mencuri. Ya. Esok hari ternyata ditemukan sisa-sisa dagingnya masih ada. Kepalanya diambil, dibawa, dagingnya banyak, kemudian Dalemannya dibiarin. sisa dagingnya ini diambil oleh masyarakat. Gimana hukumnya tuh dagingnya? Oh, Haram apa halal? kita lihat dulu malingnya ini kira-kira agamanya apa ya? Kalau di daerah kita tentu Islam lah. Nah, kalau yang malingnya ini ada beragama Islam, kemudian cara penyembelihannya sesuai dengan penyembelihan syariat, maka dagingnya halal. Penyembelihan secara syarat itu ketika tenggorokan sama otot yang bawahnya itu terputus itu sudah cukup. Iya, iya, Jadi iya. nggak jadi masalah. Karena rukun menyembelih kan cuma ada dua ya. Satu senjatanya yang tajam, kemudian pisaunya yang tajam, yang kedua baru putusnya dua kerongkongan tersebut atau ruhnya, jalannya. Nah kemudian bagaimana sekarang nih, mohon maaf ya Pak Kiai, banyak hal yang terjadi ketika menyembelih tujuannya beda. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita bernadar tapi kepada selain Allah. Ya, Apa masuk musyrik juga? itu termasuk musyrik. Contoh seperti bagaimana tuh Pak Kiai? Misalkan begini, orang dulu tuh begini. Kalau saya misalkan tujuan saya tercapai, maka saya akan bernadar akan menyembelih kambing di tempat Ki Anu, Buyut Anu lah misalkan gitu. Nah, kalau bahasa saya kok andon mangan. Nah, ya begitu. Andon mangan. Kalau orang dulu yang andon mangan itu. Nggak boleh ya itu hal tersebut. Nah, tergantung suasananya. Kalau bahasa andon mangan itu, kalau kita hanya sebatas makan-makan biasa saja, walaupun itu di tempat-tempat rawan nggak jadi masalah. Cuma pindah tempat doang ini. Ya, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Atau seperti dulu kasih makanan sesuatu hal, contoh kalau hajatan selamatan ketika agar biar jangan hujan, tolong dong kasih wong kenenku dinei. Nah bahasa wong ken itu berarti kan roh di luar manusia normal kita kan. Itu kadang-kadang menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan disimpan di satu tempat, di pohon atau di mana. Hukumnya bagaimana itu? Kalau begitu itu kayaknya yang disebutkan sesajen itu ya. Sesajen atau bahasa kita sesaji. Sama aja sih sesajen. Susuguh sama ya sesuguh sama. Nah, yang model begitu kalau memang diperuntukannya untuk makhluk-makhluk sakral itu atau ya, astral lah kalau zaman ya, sekarang. Astral, makhluk-makhluk gaib nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Makhluk gaib itu apakah kita tahu makanya seperti itu? Itu nggak boleh. Sama itu. Tapi kalau sesajen itu kayak misalkan muludan, kan orang dulu susugu. Ya, susugu. Kalau di kampung saya dulu tuh coba sesajennya dibawa ke masjid. Dalam pengertian bahwa makanan atau hidangan makanan kita bawa ke masjid,
adakan acara maulid, baca Fatihah, baca Yasin dan sebagainya. Setelah beres makan itu kita makan bareng atau kita bagi-bagi. Untuk kita. Untuk kita enggak apa-apa. Atau bahasanya sesajen itu sajian ya. Sajian. Nah kalau bahasa kita kan suguhan, menyuguhkan tetapi yang normal untuk kita. Sudah dikumpulkan. Nah kemudian ada sekelompok orang yang melakukan sesajen suguhan untuk menolak bala, untuk kemudian juga pengen selamat, disimpan di tengah sawah agar panennya bagus, kemudian disimpan di sebuah pohon besar atau pohonnya agar bertumbuh banyak. Ini menurut pandangan agama bagaimana tuh Pak Kiai? Nah, menurut pandangan agama itu tergantung pelakunya. Kalau pelakunya dia mengaku beragama Islam, hendaknya jangan melakukan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena dalam ajaran Islam itu enggak ada. Tidak diajarkan. Tapi kalau misalkan di daerah tersebut keyakinannya bukan Islam, mungkin itu mereka punya keyakinan masing-masing. Terserah saja. Terserah itu. Di luar kita lah. Berarti hal-hal demikian itu semua tergantung tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara umum syirik ini memang tadi terbagi menjadi 3 macam hal. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua juga terhindar dari perbuatan-perbuatan demikian. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua juga tetap selalu tauhid kita kuat utuh, mendapatkan husnul khotimah. Amin. Kesimpulannya bagaimana Pak Kiai dari tema kita hari ini? Oke. Kita ini adalah makhluk. Bahkan bukan hanya kita, seluruh semesta alam ini adalah makhluk. Yang menciptakannya adalah Allah. Di antara makhluk paling mulia adalah manusia. Nah, manusia dan jin ini diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Oleh karena kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, maka hendaknya ibadah kita hanya kepada Allah. Betul. Keyakinan seluruh apapun yang terjadi kita pusatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketauhidan kita itu hilang atau terkontaminasi dengan syirik-syirik yang tadi kita sebutkan sampai ajal menjemput kita. Amin. Sebagaimana kata Allah dalam salah satu ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pertahankan ketauhidanmu kepada Tuhanmu, kepada Allah sampai engkau mati. Karena kebenaran agama itu terbukti ketika setelah mati. Mungkin itulah sedikit kesimpulan. Oke, terima kasih Pak Kiai Hanafi, sahabat Banten Podcast dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini adalah tentang musyrik menyekutukan Allah. Hidup kita, mati kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah sampai nanti ajal menjemput kita. Insya Allah tetap amantu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di lain waktu kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.